Terima kasih banyak Pak Ihsan. Suaranya bagus. Satu. Suaranya kenceng. Izin memperkenalkan diri, saya Elis Ratnawulan, tim dari LKM saat ini sebagai Kepala Pusat Akreditasi Internasional. Senang sekali hari ini diberi kepercayaan untuk menemani Bapak-Bapak untuk sharing terkait dengan poin-poin utama Permendikbud Ristek nomor 53 tahun 2023. Jadi ini adalah peraturan terbaru dan kita lihat bagaimana dampaknya pada pelaksanaan AMI. Nanti kan Bapak dan Ibu ke depannya setelah lulus di pelatihan ini akan menjadi auditor di institusinya masing-masing. Mohon maaf karena bentuknya seperti ini ya, jadi berbanjar ke belakang. Berharap sih bentuknya gitu ya, jadi semuanya paling depan. Kalau sini ada yang di depan, ada yang di belakang. Mohon maaf bapak-bapak yang di belakang, kalau misalkan ada yang kurang jelas atau ada yang kalau file udah disampaikan ya. Sudah. Jadi bisa dilinkin di laptop atau gadgetnya masing-masing. Kalau misalnya ada yang mau pindah ke depan, ternyata di depan masih ada yang kosong. Bapak, yang di belakang bang. Ya, alhamdulillah. Berapa Bu ya? Sudah dimasukkan di Google Drive, mangga ya. Poin utama. Concern dengan Permendikbud Ristek yang nomor 53 tahun 2023. Karena itu adalah peraturan terbaru yang menjadi acuan dalam pelaksanaan AMI saat ini. Ya. Nah, bendanya tuh apa sih Permendikbud Ristek nomor 53 tahun 2023? Enggak, nanti bapak-bapak bisa searching sendiri di search engine masing-masing. Biasanya pakai search engine-nya apa bapak-bapak? Google. Ini berarti itu bapak-bapak sedang menggunakan AI, Artificial Intelligence. Salah satunya adalah ChatGPT. Tapi itu bukan satu-satunya. Ada lagi yang dari Google, namanya Gemini. Udah pernah berteman dengan Gemini? Sudah, teman kenalan. Apa teknologi yang bisa bapak-bapak gunakan untuk membantu terkait pemahaman? Tapi pastikan bapak dan ibu memberi bapak-bapak memberi prompt yang tepat. Prompt itu perintah yang tepat pada AI-nya. Jadi nanti hasil yang didapat tergantung prompt dari bapak-bapak. Kalau cuma bilang buatkan contoh kasus untuk tugas auditor kami, cuma gitu doang, yang keluar pasti yang minimalis. Jadi bapak-bapak harus agak smart dikit tuh ceritanya. Misalkan Anda sebagai calon auditor AMI, tolong suka pakai kata tolong nggak atau langsung aja buatkan gitu kan, nyuruh ke AI Langsung aja. Barang. Ada keluar. Nah, nanti bapak-bapak pastikan memang itu yang diminta. Nah, balik lagi ke sini. Jadi untuk Permendikbud Ristek ini dia tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Makanya dia akan berdampak pada pelaksanaan AMI di perguruan tinggi
Bapak-bapak. Ya. Nah, peraturan ini membawa perubahan fundamental yang berimbas langsung pada praktik kami. Jadi, bapak-bapak diminta untuk beradaptasi dan meningkatkan perannya. Jadi nggak sekadar menjadi pemeriksa kepatuhan, tapi menjadi mitra dari auditi. Auditi teh siapa, bapak-bapak? Yang diaudit. Menjadi mitra dalam peningkatan mutu yang berkelanjutan. Jadi continuous improvement. Jadi nggak berhenti di satu siklus, tapi dia terus saja. Meskipun perubahannya atau perbaikannya sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Yang penting dia berkelanjutan. Continuous improvement. Ya. Nah, ini latar belakang dan arah baru penjaminan mutu. Kenapa ada perubahan tadi? Dari sebelumnya rule base berdasarkan aturan-aturan menuju ke prinsip berdasarkan pada prinsip-prinsip yang memberikan otonomi dan fleksibilitas lebih luas kepada perguruan tinggi. Jadi nanti bapak-bapak bisa menjadi auditor AMI dengan mengadaptasi semua kearifan lokal yang ada di perguruan tinggi masing-masing. Gitu. Jadi diberikan otonomi dan fleksibilitas. Nggak bersifat kaku kayak rule, kayak aturan, tapi dia lebih ke prinsip. Ya, sepanjang prinsip penjaminan mutunya sesuai, Bapak boleh mengembangkan misalkan instrumen AMI-nya yang disesuaikan dengan kebutuhan perguruan tinggi. Ya, sekarang kita tinjau tujuan utama Permen 53 ini. Dia menyederhanakan SN Dikti. Ya, menyederhanakan bisa dalam bentuk jumlahnya jadi nggak banyak, bisa cakupannya tidak terlalu kompleks, disederhanakan bahasanya, tapi tetap prinsipnya prinsip di sini tetap diakomodasi. Ya. Yang berikutnya memberikan ruang inovasi bagi perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan, kemudian mendorong fokus pada outcome dibandingkan dengan input dan proses. Jadi kan kalau proses bisnis itu ada input, ada proses, ada output, setelah output, outcome. Ada yang tahu bedanya output dengan outcome? Coba ada yang berkenan sharing? Enggak pegang itu ya, saya enggak kenal sama Bapak. Ada yang mau jadi volunteer? Bedanya, ya silakan Pak. Beda antara apa? Output dan outcome. Sambil perkenalkan. Nama saya Budianto dari Sri Hidayat Tenaga Bekasi. Pak Budianto dari Bekasi. Jadi mau nyindir juga bukan berarti bisa, tapi ini Siap, itu ya sama-sama sharing Pak. output itu produk di sebuah teori yang dipelajari. Adapun outcome itu adalah sejauh mana bisa produk tersebut bisa dimanfaatkan atau produksi. Ya, betul sekali. Kita mau bikin ilustrasinya ya. Bapak-bapak nggak lagi capek kan? Semua punya kertas. Ada. Ada yang sebagian kertas. Boleh nyari. Ada Kak Man? Ada yang mau berbagi? Satu lembar aja.
Tas. Oh, jangan Pak, pakai yang itu aja, soalnya nanti mau beli. Gak usah pakai pulpen Pak. Asik Pak. Sekarang mudah-mudahan Bapak masih ingat lipat menjadi pesawat terbang. Tapi zaman waktu SD kan ya. Coba kolonial banyak sih. Beberapa model pesawat. Coba lupa. Cara melipat. Dah, bikin aja lah. Udah ada? Dah. Udah semuanya belum? Lupa ngikutin ini. Dia lupa sudah lupa tuh. Teman kau ini. Zaman saya TK, bapak-bapak udah lahir belum nggak? Siap, sekarang silakan Bang. Kalau tahu jawab. Bahasa apa nih bahasa? Bapak-bapak itu tadi Pak Budianto. Jadi pada saat bapak-bapak membuat pesawat itu tuh output. Ya, tapi bagaimana output tersebut bermanfaat? Kan jadi pas setelah diterbangkan dia terbang. Itu yang disebut dengan outcome. Dan kita sekarang fokusnya pada outcome. Ya. Nah, di sini sistem penjaminan mutu baik internal maupun eksternal kita fokuskannya kepada outcome. Ya. Nah, jadi implikasinya apa sih buat Ami? Dari tadi ngomong Ami singkatan dari apa? Unit mutu internal. Jadi unit sekarang bergeser dari polisi kepatuhan menjadi konsultan dan fasilitator peningkatan mutu. Kalau polisi kepatuhan, dia cuma perhatiin apa nih auditnya bikin salah. Wah, gitu ya. Kalau dengan adanya permen yang baru itu, auditor Ami itu sekarang jadi konsultan atau fasilitator buat auditi, ya. Jadi terlihat pergeseran perannya. Poin utama yang nomor 1. Kalau sebelumnya pakai Kemendikbud-Ristek nomor 3 tahun 2020, ya. Kalau sekarang pakai yang Permen 53 2023. Ya. Kalau dulu standarnya itu 24 standar yang rigid. Rigid tadi kan based on apa? Rule based ya. Jadi harus gitu. Kalau sekarang ya menjadi lingkup standar yang lebih ringkas dan fokusnya pada outcome. Ya, lingkup standar
barunya tuh yang mana? Nah, ini ada 8. Dari mulai standar kompetensi lulusan sampai dari standar pembiayaan. Untuk detailnya, mangga Bapak dan Ibu, nggak ada Ibu ya, Bapak-bapak lihat permennya yang lengkapnya. Lihat di situ. Di situ ada standar baru. Ya. Ini yang asalnya standarnya rigid jadi harus pada outcome. Nah, ini dampak pada pelaksanaan AMI yang nanti akan Bapak dan Ibu lakukan di perguruan tinggi masing-masing. Ya. Jadi Bapak dan Ibu tugasnya nggak cuman bikin checklist gitu ya. Men-checklist ini udah ada atau belum? Ini udah sesuai atau belum? Seperti itu. Ya. Tapi fokusnya pada bagaimana perguruan tinggi itu menetapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi standarnya sendiri. Ingat, standar yang dikembangkan oleh perguruan tinggi masing-masing yang mengacu pada SNDikti. Yang baru yang tadi ya. Oke. Kalau penetapan pelaksanaan kayak gitu kan tadi sudah ya disampaikan oleh Bu Dr. Iza terkait dengan PPMPP. Nah, terkait dengan dampak ini tentu ada tantangan bagi bapak-bapak. Tantangannya apa? Ya harus paham esensi dari setiap standar. Ya, kemudian kemampuan mengevaluasinya juga harus relevan. Misalkan yang diuji standar yang mana, alatnya pakai yang mana, misalnya nggak pas seperti itu ya. Ya, sehingga efektivitas standar ini bisa dipahami esensinya kayak gitu. Sebentar. Bapak dan Ibu kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja. Nah, siap. Ya. Pak Budi ya? Iya. Mangga Pak Budi. Ya, terima kasih atas waktunya ya. Jadi untuk awal daripada kami sebelum Permen 53 ini kan iya Permen yang sebelumnya Permen 53 ya. Iya. Itu kan auditor itu kan mencentang daftar periksa dengan tujuan kelengkapan dokumen tersebut ada atau tidak. Nah sekarang audit itu tidak lagi melakukan seperti itu. Pertanyaannya adalah bagaimana auditor mengetahui kelengkapan daripada dokumen tersebut kalau sekarang tidak ada daftar tentang atau checklist. Ya, jadi perlu dipahami yang tidak ada itu adalah esensi dari checklist, sekedar mencentang. Kalau daftar masih kita pakai untuk menentukan kelengkapan kelengkapan dokumen yang akan kita evaluasi. Jadi daftarnya masih ada, cuma nanti harus difokuskan pada outcome. Jadi kita cuma selesai, tidak ada dialog dua arah dengan publik. Kalau sekarang ada dialog. Nah, yang poin kedua ini kecil banget ya. Bapak lihat di PPT-nya aja ya, di laptopnya masing-masing. Jadi tadi ini adalah contoh fleksibilitas dan otonomi. Tadi kan disampaikan ya, perubahan poin utamanya itu fleksibilitas. Contohnya tugas akhir. Kalau dulu kan wajib bikin skripsi, kalau sekarang nggak wajib. Kalau tidak wajib artinya boleh bikin, boleh enggak. Ya, silahkan nanti perguruan tingginya membuat aturan atau SOP yang jelas kalau misalkan tugas akhir dari mahasiswanya itu tidak berbentuk skripsi. Jadi kalau bentuknya proyek, ya mesti proyek yang seperti apa yang dianggap setara dengan skripsi. Ya. Jadi itu perlu persiapan yang matang juga.
Terus yang berikutnya terkait CPL. Kalau CPL punya siapa Bapak dan Ibu? Punya universitas, punya prodi, atau punya dosen? CPL. Ada yang belum sharing? Institusi. Punya institusi. Ada lagi jawaban lain? Prodi. Prodi. Ya, CPL itu punya prodi karena nanti kaitannya dengan profil lulusan. Mau kayak apa prodi ini menghasilkan lulusan. Ya. Nah, di sini di Permen ini perguruan tinggi diberi keleluasaan untuk merumuskan CPL yang sesuai. Ya, kenapa? Karena Bapak dan Ibu sendiri yang ada di perguruan tinggi tersebut yang paham kayak gimana sih nanti cita-cita profil lulusannya. Gitu ya. Oke, kemudian beban SKS, beban belajarnya. Ya. Kalau dulu apa nih? Satu SKS itu 50 menit tatap muka, 50 menit kerja mandiri, 50 menit tugas terstruktur. Kalau sekarang 45 jam per semester. Patokannya itu aja. Jadi enggak selama satu semester Bapak dan Ibu atur, distribusikan gimana caranya biar terpenuhi permen ini 45 jam per semester. Ya. 45 jam berapa menit? 45 kali 60 berapa tuh? Jamnya berarti 1 jam normal. Ya, 1 jam normal. Jadi, oh ya, mau distribusikan dalam 1 minggu berapa hari? Tapi harus mencapai 45 jam per semester. 5 jam ya. Jadi, terus ini juga fleksibel. Ya, bisa kuliah, bisa praktikum, bisa project, bisa magang, tergantung dengan keilmuan di prodi tersebut. Ya, jadi nggak bisa disamaratakan, nggak rigid, nggak gitu. Jadi disesuaikan. Nah, dengan adanya fleksibilitas dan otonomi ini, apa sih dampaknya untuk pelaksanaan AMI? Nah, sekarang ada perubahan objek auditor. Ya, perubahan objek audit. Ya, perubahan objek audit. Objek audit itu apa atau siapa? Objek audit. Siapa nanti Bapak Ibu audit pada saat menjadi auditor AMI? Yang diaudit siapa? Audit. Magang. Bagian lalu. Di perubahan objek audit, perubahan si prodinya, misalkan dulunya tugas akhirnya skripsi saja, sekarang lebih variatif. Dan itu si auditor mesti tahu ya. Jadi mesti memahami. Ya. Nah, kemudian fokus audit pada proses. Contoh yang Bapak dan Ibu bisa nanti tanyakan atau Bapak dan Ibu bisa periksa gimana proses perumusan CPL melibatkan stakeholder enggak, suka-suka si kaprodiknya aja dia CPL. Oh, berarti enggak sesuai nih. Itu jadi temuan audit. Jadi nanti tindak lanjutnya harus melibatkan stakeholder atau pemangku kepentingan. Terus, apakah selaras dengan visi misi prodi? Misalnya, visinya apa, CPL-nya apa gitu. Nah, di situ Bapak dan Ibu, Bapak-bapak harus bisa mengevaluasi. Terus yang berikutnya kebutuhan industri tentu saja, apalagi yang prodinya vokasi. Bapak-bapak yang prodinya vokasi di sini ada yang D4 prodinya S1 semua. Ya.
Kemudian audit pelaksanaan SKS. Jadi memastikan 40 jam per semesternya ini memastikan waktu yang tersedia itu CPL-nya tercapai. Nah, sekarang poin utama ketiga. Ada berapa poin semuanya? Nah, ini transformasi fokus audit. Ini kan pergeseran dari asalnya polisi jadi fasilitator. Dari kepatuhan ke ketercapaian. Bapak yang baru datang mama di depan si kosong. Boleh kan? Berbagi kursi atas, kursi atas. Bagus seperti mana? Dari Garut. Oh, Garut. Pada dan Silakan Pak Frans. Pak Dede Purwakarta, enggak. Salah auditor itu kan nanti ya bisa mengaudit lembaga dan juga prodi ya. Nah, misalkan saya di Al-Muhajir Purwakarta, itu ada 3 prodi. Ada perbankan syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, sama manajemen riset Islam. Saya dari MP-nya. Nah, kalau kemudian kita mengaudit MP-nya, apakah boleh? Misalkan saya auditor dan juga kemudian mengaudit prodi saya sendiri. Gitu. Itu nanti kedudukannya seperti apa dan bagaimana gitu ya, apakah memang ada hal yang memang tidak diperbolehkan dan gimana? Karena kan sama-sama prodinya ya, pasti kan saya mengaudit, kayak unggul aja deh gitu. Misalkan baik saja semuanya. Gimana? Kalau terkait itu kaitannya dengan pembagian tugas auditor. Sebaiknya tidak mengaudit di tempatnya sendiri. Nanti kan subjektivitasnya relatif lebih besar. Karena Bapak ada di rumahnya sendiri, ya. Seperti itu. Jadi sebaiknya dilakukan prosit atau silang terkait dengan penugasan supaya memastikan bisa melihat apa sih yang belum diperbaiki kayak gitu. Ini ada apa analoginya, kan kita kalau lihat kesalahan orang teh meni cepet ya, baru gini aja si bapak ini teh begini gitu kan kelihatan. Dari yang bapaknya mah nggak ngerasa biasa aja, ngerasa udah bener. Nah, mungkin bisa seperti itu. Jadi usahakan untuk distribusi auditor nanti tidak ditempatkan di home base-nya. Nanti misalnya Bapak dari MPI, ya berarti ke 2 prodi yang lain. 2 prodi yang lain ke Bapak. Kalau lembaga berarti boleh. Kalau lembaga itu, perguruan tingginya itu, kalau gini, kalau AMI itu kan untuk mengaudit bidang akademik. Kalau yang non akademik kan ada yang lain ya, ada SPI. Nah, kalau terkait akademik, si core-nya itu ada di prodi, ya bukan di universitasnya. Kalau universitas biasanya yang diaudit yang non akademik, ya keuangan, teknik kepegawaian, SDM. Jadi kalau auditor AMI arti nanti masuknya ke prodi-prodi. Mohon Pak Dede izin dilanjut ya. Nah, ini fokusnya katanya bergeser dari fokus lama compliance based audit jadi fokus yang baru outcome based audit. Bedanya apa? Saya coba rangkum dalam 3 hal pertanyaan kunci. Kan biasanya cuma nanya ini udah sesuai SOP belum kayak gitu ya. Nah, sekarang coba kita tanya, apakah standar yang ditetapkan, udah sama Bu Dr. Iza ya terkait PPEPP, standar yang udah ditetapkan itu sudah tercapai belum? Ada dampak positif untuk prodi? Ya beda nanyanya. Kalau yang ini udah sesuai SOP belum? Dengan gitu aja. Nanti jawabannya sesuai nggak sesuai. Kalau yang
sudah tercapai belum? Saya pasti auditornya bilang udah tercapai 80%, soalnya masih ada yang kurang apa? Nah, gitu ya. Gitu. Terus metodenya, tadi udah dibilang mencocokkan bukti dengan prosedur yang tertulis dengan SOP kayak gitu. Kalau sekarang Bapak-bapak sebagai auditor agak ekstra nih pekerjaannya, effortnya agak nambah. Jadi menganalisis data, melacak kinerja, mengevaluasi efektivitas, mengukur dampak. Jadi lebih komprehensif dibandingkan cuman ini cocok, tidak cocok, cuman gitu. Nah, kalau ini jadi lebih komprehensif. Kemudian outputnya, temuannya berupa ketidak sesuai prosedural. Ya balik lagi, ini tidak sesuai SOP. Gitu aja, selesai. Kalau sekarang, jadi pada saat Bapak dan Ibu ada menemukan satu hal yang misalkan belum tercapai standarnya, nah Bapak dan Ibu harus ngasih, tadi berdasarkan dialog, ngasih ruang buat auditi gimana sih caranya supaya ada peningkatan, supaya masalah tersebut bisa diatasi kayak gitu. Ya. Makanya tadi bukan sebagai polisi, tapi sebagai fasilitator atau konsultan. Nah, kalau model yang gini, jadi si auditor tuh lebih apa ya, terjalin hubungannya sama auditi. Nah, terkait dengan tadi pergeseran paradigma, gimana sih dampaknya pada siklus PPEPP? Nah, ini bisa dilihat untuk yang P, penetapan standar. Auditnya kayak gimana? Contoh-contoh pertanyaan yang disampaikan ke audisi. Bagaimana proses penetapan standar turunan oleh unit kerja? Nah, di sini Bapak dan Ibu pernah mendengar istilah cascading? Belum. Dari atas, ya. Cascading-nya. IKU rektor. Tagihan IKU rektor. IKU itu indikator kinerja utama ya. Ya. Diturunkan ke misalnya wakil rektor. Dari wakil rektor diturunkan IKU-nya ke dekan. Dari dekan ke ketua-ketua prodi. Nah, itu namanya cascading. Oke. Dilakukan oleh prodi itu akan mendukung IKU rektor ujungnya. Iya. Kayak gitu. Nah, di sini pada saat penetapan standar harus dipastikan bahwa standarnya itu memang turunan dari lembaganya, dari universitasnya. Ya. Nah, kemudian pada bagian P yang kedua, pelaksanaan. Jadi cuma nanya, apakah dilaksanakan standarnya? Iya, selesai. Enggak, tapi harus diganti lagi. Pertanyaannya bagaimana pelaksanaan standar? Orang kan kalau ditanya bagaimana kan langsung cerita banyak ya. Dibandingkan kalau nanya, apakah dilaksanakan? Iya, sudah selesai. Ya, jadi pertanyaannya dari what menjadi how. Bapak-bapak kalau ditanya how, pasti ceritanya banyak. Ya gitu. Gitu deh. Ya. Kemudian yang evaluasi. Nah, ini jantungnya Ami. Yang bikin deg-degan gitu ya. Yang berdetak ya. Fokus ada di sini evaluasi. Ya, jadi auditor harus memastikan, harus mengevaluasi apakah hasil dari sebelumnya pelaksanaan standar itu benar-benar memenuhi atau melampaui target. Nah, itu harus dipastikan. Ya. Jadi evaluasi terhadap outcome ini harus
Jadi kalau contoh saya tadi belum lengkap ya. Bapak cuma nerbangin ini aja. Shoot gitu. Ada yang seneng karena dianya meliuk-liuk sebelum jatuh, ada yang langsung jatuh ke bawah. Berarti ngelipetnya salah. Nah, kalau di sini si outcome-nya itu harus terukur. Bapak-bapak harus menetapkan kriterianya. Disebut yang terbangnya bagus 5 detik masih melayang kayak gitu. Kalau yang sedang cuma 3 detik, kalau yang jelek begitu 1 detik aja bertahannya, begitu dilempar dia langsung jatuh. Ya, jadi pastikan outcome-nya ini terukur supaya bapak dan ibu, bapak-bapak bisa menentukan apakah targetnya terpenuhi atau terlampaui atau belum. Nah, yang P berikutnya pengendalian. Yang dikendalikan apa? Standar bukan? Di pelaksanaannya. Ya, pengendalian pelaksanaan. Gimana? Jadi pertanyaannya bagaimana auditi mengendalikan proses jika terjadi penyimpangan? Misal, Bapak dan Ibu di prodinya udah punya template RPS apa? Rencana pembelajaran. Sendiri, gaya sendiri, RPS-nya beda. Nah, gimana kalau ada penyimpangan kayak gini? Si auditinya tuh bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Apakah dibuatkan aja? Soalnya bapak ini teh berdegong gitu. Ambil beda. Kreatif. Pada ini banyak yang bagus. Ini ada Misalkan UTS-nya terjadwal, UAS-nya terjadwal kayak gitu. Ya. Nah, yang terakhir peningkatan. Ini peningkatan standar. Ya. Kita tahu meningkat enggaknya standar dari AMI yang sebelumnya. Udah sebelumnya belum ada tempat. Ya, berarti dari yang tahu ini. Belum ada amiknya. Belum ada peningkatan karena belum ada AMI sebelumnya. Basis penilaiannya nanti ke depan untuk menentukan standarnya ada peningkatan atau enggak. Tuh, ya. Jadi tetap kata kuncinya continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan. Oke, yang berikutnya. Ini adaptasi metodologi dan instrumen AMI. Tadi yang ditanyakan Pak Budi ya. Dari checklist ke pertanyaan audit terbuka. Ya. Nah, kalau checklist tadi jadi fungsinya sekedar melihat kelengkapan dokumen. Ya, tapi kalau sekarang ya harus ada pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu jadi pertanyaan yang si auditinya bisa menjelaskan. Jadi nggak cuma jawabannya ya atau tidak. Misalkan gini, kalau yang dulu RPS-nya sudah tersedia untuk semua mata kuliah. Auditi kan cukup ngomong ya atau tidak. Nah, kalau sekarang tanyain prosesnya gimana sih pas menyusun RPS ini? Terus gimana ngecek keselarasan CPL, CPMK, dan metode assessment-nya? Oh, jadi banyak yang ditanyanya. Kalau CPMK apa? Capaian pembelajaran mata kuliah. Dosen. Ini dia kepada mata kuliah yang ada. Nah, si dosen yang dititipi CPL itu dia turunkan menjadi. Nah, itu
Kemudian yang berikutnya pengembangan instrumen. Harus mampu menggali data kualitatif plus kuantitatifnya. Jadi kan asalnya cuma kuantitatif aja. Lulusnya ada berapa orang? Nah, sekarang tambahin kualitatif. Di prodi udah bikin survei belum? Kalau udah, Bapak yang sebentar Pak, Bapak di sini ya Pak, di baris kedua ada kosong. Mangga Pak Budi. Ya, maaf Bu, kalau memang saya baru nih, jadi mungkin masih banyak pengetahuan yang belum saya ketahui. Ini baru nanti kan ini ditugaskan menjadi. Oh iya, Ya, sama baru ketemu bapak-bapak. tadi saya menarik sekali. Jadi kalau CPL itu kan domainnya prodi gitu lah Bu. Setelah kita lihat CPL itu, misalkan ternyata CPL tersebut kurang linear ya dengan profil lulusan ataupun visi misinya. Apakah STMT ataupun AMI itu ada kewenangan untuk Iya, jadi nanti hasil temuannya CPL-nya belum sesuai dengan profil lulusan. Disarankan untuk dikaji ulang bersama dengan stakeholder. Begitu jadi. artinya saya itu kita hanya memberikan lampu saja, kita tidak boleh memberikan kontribusi dalam penyusunan tersebut. Si itu ya. Kan itu putar. Kan? Nah, kalau udah di tingkat pimpinan, tinggal menginstruksikan. Misalnya, izinnya dekan. Kalau kondisi ini, tolong untuk prodi itu pastikan CPL-nya sesuai dengan profil. Soalnya begitu kita baru bulan ini kita baca-baca dengan regulasi yang ada, asal aja tidak diturunkan dari sebelumnya. Sama Pak. Saya jujur aja. Ya, nggak apa-apa Kak, continuous improvement. Tenang Kak, katanya banyak yang sama. Ya, Pak Budi ya, izin dilanjut. Nah, sekarang fokus pada analisis data. Nah, ini auditor harus mampu membaca dan menganalisis data PDDikti. Nah, itu daerah kekuasaan Pak Ihsan ya, karena Pak Ihsan Kepala Pusat PDDikti di LPM UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kalau mau konsul terkait PDDikti, mangga langsung ke Pak Ihsan. Nomornya. Rekeningnya. Ya, kemudian data thesis study, laporan kepuasan pengguna, karena instrumen yang kita pakai itu ada survei. Jadi ada kualitatifnya, nggak cuman kuantitatif aja. Nah, ini kompetensi baru yang harus dimiliki auditor AMI. Jadi nggak cuman bapak-bapak aja, kita juga harus ya Pak Ihsan harus punya kompetensi baru ini. Apa aja sih? Wah, namanya keren-keren, mangga dilihat pengertiannya. Pemahamannya mesti holistik, mesti punya kemampuan analitis, berat-berat ya. Berpikir kritis dan strategis, keterampilan komunikasi dan fasilitasi, kemudian kemampuan untuk beradaptasi, adaptabilitas. Ya, ini kompetensi baru. Jadi diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini minimal ada yang cikal bakal kompetensi yang bapak kuasai. Misalnya keterampilan komunikasi.
Bapak kalau ketemu audit itu di mana mukanya senyum? Wah, jadi sekarang ganti karena kita bukan jadi polisi, kita lagi jadi siniter. Nah, ini saya kasih contoh studi kasus yang standar pertama. Ceritanya kita nih mau audit standar kompetensi lulusan. Nah, ada skenario-nya nih. Soalnya kan ceritanya lagi berperan. Harusnya ada yang berperan ya di depan. Misalkan ceritanya Prodi X. Prodinya Pak Budi. Budi prodinya apa? PGMI. Ceritanya Prodi PGMI menetapkan SKL baru. Ceritanya kan, oh ternyata ada yang nggak sesuai. Oh, udahlah dia mau menetapkan SKL baru yang menekankan kemampuan kreatif problem solving. Kenapa sih muncul SKL itu? Oh, si Prodi ini udah mengadakan pertemuan, udah diskusi dengan stakeholder, yaitu asosiasi industri. Nah, sekarang Bapak-Bapak dengan skenario ini ceritanya Bapak-Bapak bekerja sebagai auditor yang pakai pendekatan baru yang sesuai Permen 53. Berarti yang diaudit apa? Yang PP, EPP. Siklus itu yang tadi disampaikan Bu Dr. Izah ya. Yang pertama, audit proses penetapan. Penetapan standar. Nah, cek dulu. Beneran ini ada rapat terkait dengan penetapan standar. Oh, ada notulensi. Coba lihat daftar hadirnya. Daftar hadirnya, yang hadir ternyata cuma dosen aja. Itu ada yang awalnya nggak masuk. Apakah prosesnya sudah absah dan melibatkan pihak relevan? Itu nanti yang Bapak dan Ibu audit. Jadi cuma sekedar notulensi rapat ada, daftar hadir ada, tapi dicek dulu notulensinya isinya apa, sesuai enggak, tahu-tahu ngebahas yang lain ditulis di situ. Ini nggak cocok, makanya mau menetap SKL-nya akan standar baru. Nah, itu pas penetapan. Sekarang P yang kedua, pas pelaksanaannya, audit proses pembelajaran. Bapak dan Ibu jangan cuma sekedar lihat mana ada dokumen kurikulumnya. Ini ada Pak. Oh, udah checklist. Ada. Tapi enggak cek. Lihat mata kuliah apa aja sih yang disajikan di prodi ini yang mendukung standar kompetensi lulusan yang mampu kreatif problem solving. Ternyata pas dilihat boro-boro nggak ada yang model belajarnya PJBL, Project Based Learning, nggak ada. Nah, gimana mau mencapai SKL gitu sebagai auditor. Tapi bahasanya harus yang sopan ya, supaya nggak pipinya nggak pundung gitu. Tersinggung. Karena kalau abis Nggak dikasih lagi. disuruh memperbaiki SKL udah belum misalnya, atau memperbaiki kurikulumnya udah belum gitu. Nah, terus audit penilaian. Coba boleh tunjukkan contoh soal mata kuliah. Nah, terus kata audit, kalau mata kuliah C boleh nggak? Ini masih yang terbaik. Ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa kasih aja ya. Nah, coba lihat penilaiannya. Oh, atau nilainya tiba-tiba mahasiswa ini dapat A. Apa aja sih yang dinilai sehingga dapat A? Nggak ada kolomnya apa-apa. Insting. Intuisi.
Lah, saya maju sih katanya. Rahmah. Gitu. Jadi pastikan asesmennya sesuai. Terus audit outcome-nya, pencapaiannya. Coba boleh lihat contoh proyek mahasiswanya apa? Misalkan mahasiswa proyeknya disuruh bikin artikel jurnal. Pas dilihat, ini tuh itu template mana? Artikel sendiri kayak gitu ya. Ya, terus wawancara dengan mahasiswa tingkat akhir dan alumni. Terus lihat data research tadi. Jadi outcome itu menyeluruh sampai ke alumni. Kenapa? Karena alumni udah jadi outcome ya. Dia jadi wisudawan. Jadi dia harus sampai situ. Jadi nanti pada saat Bapak dan Ibu laporan itu aja. Bapak-bapak menuliskan laporan audit, jangan cuma nulis singkat. Singkat boleh. Sekarang sudah ada singkat padat jelas. Iya, tapi nggak menceritakan apapun terkait dengan proses. Jadi sini misalnya proses penetapan SKL sudah baik, kan bahasanya jadi enak ya ke auditing. Namun, baru auditnya. Ya, katanya udah baik tapi ada namun biasanya. Namun dari hasil analisis data, metode asesmen pada mata kuliah SET belum sepenuhnya efektif mengukur kemampuan kreatif problem solving. Direkomendasikan untuk kaitannya sama Pak Budi, direkomendasikan untuk mengubah CPL, misalnya kayak gitu. Ya. Nah, jadi auditor merekomendasikan. Namanya merekomendasikan, kalau nggak dikerjain, ya jangan sakit hati. Itu juga rekomendasi. Ya. Nah, tapi ntar tahun depan ketemu lagi. Lah, rekomendasi saya kok nggak ditindaklanjuti. Nah, itu tugas dari pimpinan lembaga nanti untuk menginstruksikan kepada unit terkait memperbaiki sesuai dengan rekomendasi dari bapak-bapak sebagai auditor. Ya, ini template-nya. Nah, langsung ke kesimpulan. Jadi, Permen 53 itu peluang bagi AMI untuk meningkatkan relevansi dan dampaknya. Terasakan dampaknya kalau Bapak dan Ibu menilai proses dibandingkan kalau cuma RS lengkap. Tapi pada saat menanyakan proses buatan RPS-nya kayak gimana, itu akan berdampak. Dampaknya misalkan jadi bisa mengukur SKL yang diharapkan. Nah, kami bertransformasi dari watchdog, itu istilah untuk polisi, kan dia cuma ngawasin orang bikin kesalahan. Nah, bukan itu Bapak-Bapak, tapi jadi mitra strategis meningkatkan fokusnya pada outcome dan continuous improvement. Jadi pada gimana caranya supaya pesawat yang Bapak dan Ibu Bapak-bapak lipat, dia bisa melayang lebih lama di udara sebelum jatuh ke lantai. Lihat, ada yang disobek dulu, ada yang dilipat, ada yang ujungnya tajam, ada yang ujungnya kumpul, kayak gitu. Saya sampaikan langkah selanjutnya untuk bapak-bapak. Ya. Ini silahkan dijadikan tugas, kan nanti cuma sampai sore nih, bapak-bapak malam-malam harus dikasih tugas satu ya. Jam 4 nih datang. Ya, setelah Bapak beristirahat, jadi pahami isi dari Permen 53.
kemudian tingkatkan kompetensi. Salah satunya sekarang ikut dengan khusyuk pelatihan selama 3 hari. Siap? Saya nggak boleh tahu-tahu sesi yang ini Ngopi. ya. Kemudian kolaborasi. Jadi bapak-bapak nanti adalah sebagai perpanjangan tangan dari lembaga penjaminan mutu pada perguruan tinggi masing-masing. Ya. Nah, gimana? Misalkan ada usulan untuk merevisi, mengembangkan instrumen AMI yang baru, yang bersesuaian dengan kondisi real pada masing-masing perguruan. Yang keempat, edukasi auditif. Jadi bapak-bapak sebagai auditor bisa mensosialisasikan tentu saja di bawah koordinasi LPM untuk menyampaikan ini loh paradigma audit yang baru. Ya, semuanya satu persepsi, sama persepsi. Nah, itu aja. Kalau diskusi dan tanya jawab udah kayaknya ya. Tambah satu. Keluarkan satu kamu tiara aja. Pantun. Di sesi berikutnya kita mau searching dulu. Kualitas bukanlah sebuah kebetulan. Cakep. Ya, dia di sini adalah kualitas. Kualitas adalah hasil dari niat yang tulus, usaha yang cerdas, eksekusi yang terampil. Semua harus ada di dalam diri bapak-bapak sebagai auditor AMI. Dan ada yang mau ditanyakan? Kayaknya udah di. AMI-nya itu berarti di arahan yang bijak atau apa? Di AMI-nya di mana? Di quoting. Di kualitasnya, Pak. Di kualitasnya. Memastikan kualitas penjaminan mutu pendidikan tinggi berjalan dengan baik. Nah, ini dari William Foster, tapi sudah saya adaptasi. Nggak exactly the same, nggak sama persis. Ntar besok-besok saya mau bikin quote. Saya lebih senang bikin quote daripada pantun. Ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak cukup. Ada kali ya dulu. Tadi itu informasi dari panitia ya Pak Isan. Jadi setengah jam sebelum jam makan, jam berapa sih? Bagi bapak-bapak di kelas ini A yang belum pretest, silakan untuk melaksanakan pretest. Kita makan dulu. Iya, jadi sebenarnya kan untuk mengatur harus yang makan, nanti bayang berapa orang nih langsung semuanya. Enggak, nanti koordinasikan dengan panitia bagi yang belum pretest. Pretest dulu sebelum makan. Kita makan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.